Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menyebut beberapa intimidasi terjadi dengan intensitas yang semakin meningkat jelang pemilu. Hal itu juga seiringan dengan gencarnya kampus-kampus di Indonesia yang mengkritisi demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Siapa saja kampus ataupun sivitas akademika yang sudah mendapatkan intimidasi ini dan apa saja bentuknya? Kita akan berbincang dengan Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat siang Mas Isnur, terima kasih untuk waktunya. Jadi apakah YLBHI ini sudah mendapatkan laporan siapa saja kampus-kampus atau sivitas akademika yang mendapatkan intimidasi? Ada berapa laporannya Mas Isnur? Ya, sampai hari ini kami mencatat sudah lebih dari 6. Kami sedang terus mengumpulkan dan mengabarkan bahwa jangan takut, ini adalah tantangan kita bersama ketika mengkritik dan ini sudah macam pola yang kami temukan sejak 2019. Ada beberapa hal yang kami temukan. Pertama tadi di mana pihak-pihak kampus ya itu didatangi, dikontak dan diminta membatalkan. Dosen-dosen yang mau bersuara dikontak untuk tidak jadi dan mengalihkan pada pola-pola yang lain. Itu yang pertama. Itu diterima oleh Prof. Tuti di UI, teman-teman di Undip yang pagi ini akan melakukan konpres, akan melakukan pernyataan gitu. Yang kedua tadi yang diterima oleh beberapa rektor ya, di Unika Atmajaya, kemudian Sugiya Pranata di Jogja juga. Itu juga sama, itu adalah pola yang sama ketika tahun 2020 ada surat telegram dari Kapolri yang menyatakan ada namanya counter narasi. Ini bagian dari counter narasi. Dan itu bukan atau tidak bisa karena itu bukan bagian tugas kepolisian. Kepolisian tugasnya melindungi, mengayomi dan mendukung hak asasi manusia, melindungi warga. Jadi kalau ada upaya-upaya untuk counter narasi itu adalah melebihi kewenangan dari kepolisian. Kami mengingatkan kepolisian untuk tetap menjadi sebagai alat negara, bukan alat pemerintahan atau kekuasaan gitu. Yang berikutnya juga ada yang dialami oleh teman-teman mahasiswa trilogi yang akan melakukan diskusi di Kalibata dan didatangi oleh preman, disamperin, dipaksa bubar dan diintimidasi, ditanya ini alasannya apa. Yang keempat yang kami alami sendiri, YLBHI hari ini didemonstrasi oleh sekitar 500 orang, begitupun kontras. Jadi ada upaya-upaya mulai pada pengerahan massa gitu. Nah, kami meminta kepolisian untuk kemudian berjaga agar jangan sampai demonstrasi atau pengarahan massa ini berujung pada upaya-upaya intimidasi dan kekerasan. Itu 4 pola yang kami temukan. Ada juga yang terakhir diterima oleh beberapa individu yang memang aktif di gerakan-gerakan akademisi ini, diambil alih WA-nya. Beberapa pimpinan CSO juga sudah dihack dan diambil alih WA-nya. Jadi ini semakin meningkat, rekan Maria. Baik, Mas Isnur, jadi benar adanya ya jika intimidasi ini diduga begitu ya, melibatkan atau terlibat aparat kepolisian di sana? Atau yang mengaku-mengaku atau bagaimana sebenarnya? Ya, saya tidak tahu, tapi kalau kemudian itu benar pernyataan dari rektor ya, bahwa ada oknum yang mengontak mereka, tentu itu adalah sebuah fakta gitu. Dan kami sedang membentuk tim investigasi, tim pemantau lebih lanjut untuk mengklarifikasi dan menelusuri laporan-laporan ini. Dan tentu ini kalau kami sih sudah semacam menduga gitu. Ketika Presiden Jokowi menunjukkan keberpihakan, ketika Presiden Jokowi kita duga kuat memiliki konflik kepentingan ketika anaknya maju dan berpihak pada salah satu paslon gitu, maka dampaknya apa? Dampaknya adalah persepsi ya, atau kemudian pemahaman di lapangan dari aparat-aparat bahwa ini adalah bagian dari kepentingan Presiden, kepentingan atasan tertinggi saya gitu. Nah ini yang berbahaya dari sikap yang tidak netral, berbahaya dari sikap yang berpihak gitu. Oleh karena itu kami juga mendesak, kami ini arahkan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, Anda sebagai Presiden, ini pertaruhan. Kalau Anda meneruskan upaya-upaya atau kemudian sinyal-sinyal yang berpotensi mengancam demokrasi semakin lebur, maka ya di lapangan akan semakin panas situasinya gitu. Ini kan sebenarnya para guru besar, para sivitas akademika itu kan reaksi. Mereka menyampaikan itu kan atas situasi, bukan semata-mata mereka tiba-tiba muncul, enggak.
mereka memandang, mereka melihat, mereka Betul. mengamati bahwa perkembangan situasinya semakin tidak baik-baik saja demokrasi ini. Dan itu Baik. sangat dijamin. Konstitusi UUD 45 itu menjamin setiap orang, warga negara, semua pihak untuk bebas menyampaikan kritiknya, pendapatnya, Ya. partisipasinya dalam bentuk apapun. Gitu. Dan harusnya tidak menerima intimidasi atau dugaan intimidasi ya seperti ini karena memang masih akan ditelusuri Ya, lebih lanjut juga ya. ya Mas Isnur ya. Baik Ya, Mas ini Isnur ini bagian kalau dibalik ini dianggap bagian dari pesta, Mbak, ya harusnya dirayakan. Kritik itu Baik. adalah sebuah khazanah yang memperkaya kita juga. Harusnya dihormati dan dirayakan juga. Baik, Mas Isnur ini dibalik cerita ya BEM dan juga rektor yang diduga mendapatkan intimidasi. Justru ada Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang meyakini ada pihak yang mendalangi gerakan dan juga petisi Civitas Akademika ini di berbagai perguruan tinggi kepada Presiden Jokowi. Kita akan simak ya Mas Isnur pernyataan dari Bahlil Lahadalia berikut ini. Gerakan ini menurut saya ini gerakan yang ya gitu deh. Ya, kayak apa ya? Dulu kan orang melakukan penetrasi, membuat agitasi ke kampus, ke adik-adik mahasiswa. Tapi kemudian itu tidak berhasil. Lalu kemudian melakukan agitasi di tingkat oknum-oknum guru besar. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga. Dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis, sebagai mantan ketua BEM, ngerti betul barang ini. Iya, tanggapan YLBHI sendiri? Ya itulah kalau kemudian orang seperti Bahlil menilai orang lain dengan kapasitas dirinya. Saya mencurigai ini adalah yang biasa dia lakukan, mengkoordinasikan orang-orang, tapi dia tidak memahami bahwa ada orang lain yang bergerak dengan nuraninya, bergerak dengan pikirannya, dengan ketulusannya, organik gitu. Jadi kalau orang-orang yang terbiasa berbuat dengan skenario, dengan kondisian, itulah alam pikirnya. Dia tidak menemukan fakta. Artinya apa? Dia tidak melihat perkembangan dan realitas sesungguhnya. Selama ini guru besar itu menjaga diri, menjaga jarak, tidak kemudian tercampur. Bagaimana mungkin misalnya seperti yang disampaikan Prof. Kunchoro, 250 guru besar itu menggerakkan satu orang saja sulit loh. Mereka mau tampil, mereka berbicara, mereka mengeluarkan unek-unek itu sulit sekali. Selama ini YLBHI mengingatkan ya, berkampanye, tapi tidak semua juga bisa seperti ini. Bagi saya ini adalah sebuah gejala yang memang gejala ini muncul dari gejala yang lain. Gejalanya pemerintahan Jokowi termasuk Pak Bahlil orang atau bagian dari yang semakin membahayakan demokrasi, maka muncul reaksi. Jadi ya saran saya ke Pak Bahlil, tolong jangan pakai kacamata Anda yang Anda lakukan selama ini kepada orang lain, kepada para guru besar, kepada kampus-kampus yang bergerak sangat organik di mana-mana. Itu sih saran saya. Ya, Mas Isnur, YLBHI ini kan juga mengecam ya, dan juga memberikan pernyataan sikap intinya mengecam bahwa dugaan intimidasi ini begitu. Nah, apa yang akan dilakukan YLBHI ke depannya terkait dengan mulai banyaknya bermunculan intimidasi? Karena juga semakin banyak kampus-kampus yang juga terdorong untuk menyatakan sikapnya. Ya, pertama kami ingin memberikan sinyal kepada semua bahwa ini adalah hak. Tidak boleh ada yang mengganggu, tidak boleh ada intimidasi. Dan semua harus saling menjaga. Gitu. Tentu pilihan ini ada resikonya buat kita bersama, tapi jangan takut. Lakukan terus konsolidasi, saling jaga, dan YLBHI siap menemani. Kami dalam posisi ini sebagai lembaga bantuan hukum mengabarkan bahwa kami bersama-sama dengan rekan-rekan berdiri bersama dan siap menjaga ketika ada upaya-upaya intimidasi, kriminalisasi. Kami membentuk posko pemantauan, kami membentuk posko bantuan hukum. Baik, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur, terima kasih sudah memberikan keterangan di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.